Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Amen. Kau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang berkuasa atas dunia ini Tuhan. Kami bersyukur buat sore atau malam hari ini ya Bapa. Anugerah-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu. Kami boleh bersekutu Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami belajar dari firman-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dan lewat kebenaran-Mu Tuhan, kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Yang menguasai segala sesuatu. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami. Tuhan tolong kami, beri hamba-Mu pencerahan Tuhan, supaya setiap kebenaran yang hamba-Mu sampaikan datang daripada Tuhan, dan setiap kami boleh mengerti akan rencana-Mu buat setiap kehidupan kami. Kami berdoa segala nasir kuasa kegelapan yang akan mengganggu konsentrasi kami, fokus kami untuk kami dengarkan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang ada tengah-tengah kami memelihara, mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sore hari ini. Kita boleh ada kembali berkumpul semua karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, setelah kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam ini Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus mampukan kita, dan kita boleh ada. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan malam ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kekasih Tuhan, saya ajak kita semua untuk kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita akan melihat satu ayat dulu di 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita bisa baca bersama-sama. Nanti dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Di dalam ayat ini Paulus menyatakan ada 3 perkara rohani dalam kehidupan orang yang percaya. Ketiga perkara rohani itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yaitu kekasih Tuhan, tema saya malam ini adalah IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Kita akan melihat, kita akan belajar apa itu iman, bagaimana itu iman, apa itu pengharapan, bagaimana pengharapan itu, apa itu kasih, bagaimana kasih itu. Yang pertama kita akan melihat, Paulus berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Kekasih Tuhan, apakah itu iman? Iman itu apa sih? Dalam bahasa Yunani, kata iman ditulis dengan pistis atau pisteo kata kijanya. Pisteo atau pistis artinya adalah sikap hati yang tidak bimbang atau ragu dalam menantikan sesuatu atau dalam mempercayai sesuatu. Kalau Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama kita melihat sebentar, kita akan buka dalam Ibrani pasal 11. Apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 11 ayat yang pertama? Ibrani 11 ayat yang pertama firman Tuhan berkatakan,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu, kita harus punya iman. Dan bukti dari segala sesuatu. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ketika kita berharap dan kita belum melihatnya, tetapi kita punya iman, kita punya keyakinan. Itu adalah sikap hati yang tidak bimbang atau ragu dalam menantikan sesuatu atau mempercayai sesuatu. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7? Demikian firman Tuhan surat Yakobus pasal pertama ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, penting iman. Perkara rohani yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah iman. Pisteo. Sikap hati yang tidak bimbang atau ragu dalam menantikan sesuatu atau mempercayai sesuatu. Karena iman adalah dasar. Ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika kita mengingat sesuatu, mempercayai sesuatu, dasarnya adalah iman. Itu iman, saudara. Nah, saya bersama bagaimana iman itu? Bagaimana iman itu dalam kehidupan orang yang percaya? Kita akan buka dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Satu Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua kita mulai dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Tesalonika, iman itu bagaimana sih dalam kehidupan orang yang percaya? Alkitab berkata demikian, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Kekasih Tuhan, di depan kata iman ada kata pekerjaan. Paulus berkata, sebab aku selalu mengingat pekerjaan imanmu. Penting kekasih Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata, iman itu harus bekerja. Amin. Iman tidak stop, iman tidak statis, iman tidak diam, tetapi Alkitab berkata pekerjaan imanmu. Iman harus bekerja di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Galatia pasal 5 kita melihat. 1 Tesalonika kita kasih tanda, nanti kita akan kembali ke situ, tapi kita akan melihat Galatia dulu pasal yang 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja. Saudaraku, iman itu harus mengerjakan sesuatu. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kasih Tuhan, bagaimana iman di dalam kehidupan orang yang percaya?
Iman orang percaya harus bekerja. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, aku bersyukur sebab aku selalu mengingat pekerjaan imanmu. Iman yang bekerja, artinya saudara, iman yang menghasilkan sesuatu. Iman kalau tidak bekerja, dia tidak menghasilkan sesuatu. Iman itu statis, iman itu diam. Ya, iman itu hanya sebatas kata-kata. Ya, saya percaya, ya, saya beriman, tetapi tidak menghasilkan sesuatu. Ya, iman harus bekerja. Pekerjaan iman. Iman tanpa bekerja, Yakobus berkata, sia-sia. Ya, iman harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Itulah yang membuat iman itu menghasilkan sesuatu, menghasilkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan orang yang percaya. Ya, menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika kita punya iman, ketika kita percaya, kita berkata saya beriman, iman itu akan menghasilkan sesuatu. Kalau iman itu bekerja dalam hidup kita, kalau iman tidak bekerja dalam hidup kita, maka iman itu tidak menghasilkan sesuatu, tidak menghasilkan mujizat, tidak menghasilkan berkat Tuhan, tidak menghasilkan sesuatu yang dasar dan luar biasa. Karena iman itu adalah iman yang statis, iman yang hanya perkataan, iman yang hanya di mulut, tetapi iman yang tidak bekerja. Lalu yang kedua, tadi perkara yang pertama adalah iman. Paulus berkata ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua adalah pengharapan. Apa itu pengharapan? Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah sikap, relasi, dan tindakan dalam menantikan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Itulah pengharapan. Ibrani menggambarkan bahwa pengharapan itu seperti sauh. Ya, sauh yang dilabuhkan. Kita lihat sebentar Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu seperti sauh, kata firman Tuhan. Sauh, saudara itu tahu sauh. Sauh itu jangkar. Di jangkar itu dilemparkan, dilabuhkan sampai ke belakang tabir, dilemparkan untuk ya supaya kita teguh, supaya kita punya pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan itu sikap hati, relasi, dan tindakan dalam menantikan pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Lalu bagaimana saudaraku pengharapan itu? Bagaimana dengan pengharapan? Kita kembali lagi ke 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di depan kata pengharapan ada kata ketekunan. Ketekunan pengharapanmu, ya, ketekunan pengharapan. Di dalam kita menantikan janji Tuhan, dalam kita menantikan pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dalam kita mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dibutuhkan ketekunan. Paulus berkata, aku melihat ketekunan pengharapan. Tanpa ketekunan, pengharapan kita sia-sia. Tanpa ketekunan, pengharapan kita tidak ada hasilnya. Roma pasal 5 ayat yang keempat, kita melihat. Roma pasal 5 ayat yang keempat. Bagaimana pengharapan itu, ketekunan itu menghasilkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat yang keempat. Bagaimana pengharapan itu menghasilkan, ketekunan itu menghasilkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Ketika kita bertekun dalam Tuhan, ketika kita bertekun dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, kita tetap tekun di hadapan Tuhan. Kita tetap tekun di hadapan Allah.
Saudaraku, ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Dan ketika kita sudah ditahan uji, orang-orang yang tahan uji dalam setiap masalah dan setiap pergumulan, maka saudaraku, tahan uji itu akan melahirkan, menghasilkan pengharapan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pengharapan timbul dari ketekunan kita. Ketika kita tekun menantikan janji Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, maka saudara, ketekunan kita itu akan melahirkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menjadikan pengharapan kita. Ada pujian berkata, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati ganti dosaku. Refnya, Yesus harapan jiwaku, Yesus penolong hidupku, Dia pohon selamat dan keselamatanku, Yesuslah pengharapanku. Amin. Kita punya pengharapan yang besar. Pengharapan kita bukan pengharapan yang kosong, ya. Kalau orang dunia katakan PHP. Apa itu PHP artinya, saudaraku? Pemberi harapan palsu. PHP. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kita PHP. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan sungguh, dan pengharapan kita tidak akan sia-sia, karena pengharapan kita akan diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Kita berharap, kita punya pengharapan bahwa ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Dan saya percaya pengharapan kita, tadi yang kita katakan Ibrani, tidak akan sia-sia, karena Tuhan sudah lebih dahulu sebagai imam besar, masih besar. Jadi kita akan mengikuti. Saudaraku, ingat iman kita, ingat pengharapan kita. Dan yang terakhir adalah tadi katakan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Apa itu kasih, saudara? Saya percaya kita semua orang percaya sudah tahu apa itu kasih. Jadi kita hamba Tuhan, ya. Kasih artinya memberikan perhatian. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memberi perhatian, memberikan perhatian kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, kita memberi perhatian kepada sesama atau orang lain. Itu kasih. Kasih intinya memberi perhatian kepada Tuhan atau kepada sesama kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudaraku, kita kembali ke 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ketiga tadi. Alkitab berkata apa? 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Kasih Tuhan di depan kata kasih ada kata apa? Usaha. Usaha kasihmu. Paulus berkata, aku selalu mengingat pekerjaan imanmu, ketekunan pengharapanmu, dan usaha kasihmu. Tadi saya katakan kasih memberi perhatian kepada Tuhan atau kepada sesama. Ketika kita mengasihi orang, kasih Tuhan, diperlukan apa? Usaha. Kasih tanpa usaha, kasih yang semu. Ada usaha kasih, ya. Salah satu contoh begini, saudara. Ini buat yang sudah punya istri, ya. Kalau yang belum mungkin belum merasa. Kalau kita punya istri, lalu istri kita ulang tahun, contohnya. Lalu kita berpikir, saya mau berikan sesuatu yang baik buat istri saya. Mungkin kita mau berikan cincin buat istri saya, karena ulang tahun pernikahan, ya. Ulang tahun pernikahan. Lalu tahun ini kami ulang tahun pernikahan yang ke-25. Ulang tahun pernikahan. Apa yang saya berikan? Kita berarti berusaha, saudara. Saya sebagai suami berusaha untuk cari uang, berusaha sekuat tenaga untuk supaya bisa mendapatkan cincin itu untuk diberikan sebagai hadiah kepadanya. Kenapa? Karena saya mengasihi istri saya, ya. Karena saya mengasihi istri saya, kita ulang tahun, istri saya ulang tahun,
Ya, saya mengasihi dia, ada usaha. Ya. Orang kalau mengasihi itu ada usaha, ya. Bagaimanapun caranya supaya saya bisa memberikan cincin. Itu contoh, itu contoh. Ada usaha. Ya. Demikian juga Tuhan. Ketika Yesus mengasihi kita, dia katakan, aku mengasihi engkau karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Dia mengasihi dunia, dia mengasihi kita. Ada usaha. Apa usaha Tuhan Yesus? Dia berkorban, dia mati di kayu salib, dia berusaha menunjukkan kasihnya. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita dengan dia mati di atas kayu salib. Itu usaha. Ya. Kalau saya mengasihi Pak David, saya berusaha, ada usaha. Ya, nggak cuma sekedar kata-kata, Pak David saya mengasihi kau, tidak. Tapi ada usaha bagaimana supaya saya bisa menyenangkan Pak David. Ada usaha supaya saya tidak berkata-kata yang kotor kepada Pak David. Berusaha untuk menunjukkan kasih kita. Makanya Paulus berkata, aku melihat usaha kasihmu. Ya. Ketika kita mengasihi seseorang, mungkin kita melihat ada orang tidak punya, orang yang miskin, orang yang terlantar, orang yang mungkin membutuhkan pertolongan. Kita timbul kasih, ya, timbul belas kasihan dalam hati kita. Kita timbul belas kasihan, kita timbul kasih dalam hati kita. Pasti kita ada usaha. Mungkin kita memberikan sedikit uang, mungkin kita memberikan sedikit makanan untuk orang sedang kelaparan. Itu namanya usaha kasih. Kasih itu dibutuhkan usaha, ya. Kalau kita cuma sekedar berkata kasih, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, cuma lagu-lagu, cuma kata-kata lagu, tapi kita tidak ada usaha untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana kita usaha kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, Jeremia berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ada usaha. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada usaha. Usahanya apa? Kita melakukan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Usaha kita. Kalau kita cuma sekedar berkata aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak ada usaha, sia-sia, saudara. Maka Paulus berkata usaha kasihmu, ya. Ketika kita berkata aku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita berkata kita cinta Yesus, kita mengasihi Yesus, tetapi begitu ada badai masalah hidup, kita lari, kita meninggalkan Tuhan. Gak ada usaha, saudara. Ya, kasih itu dibutuhkan usaha. Ketika kita mengasihi seorang, ketika kita mengasihi Tuhan, dibutuhkan usaha. Makanya kasih itu memberikan perhatian kepada Tuhan atau memberikan perhatian kepada sesama orang lain. Ketika kita memberikan perhatian kepada Tuhan, kepada orang lain, ada usaha di dalam kita. Maka Paulus berkata, aku melihat usaha kasihmu. Jemaat di Tesalonika, jemaat yang mengasihi Rasul Paulus, dan mereka berusaha dengan sekuat tenaga mendukung, membantu pelayanan Rasul Paulus. Ya, mereka membantu pelayanan Rasul Paulus. Apa yang bisa mereka lakukan dengan keuangan mereka, dengan kehidupan mereka, karena mereka mengasihi Rasul Paulus. Sehingga Paulus berkata, aku melihat usaha kasih. Kasih Tuhan penting. Malam ini kita belajar 3 perkara rohani ini: iman, pengharapan, dan kasih. Pekerjaan imanmu, iman kita harus bekerja. Kalau iman itu tidak bekerja, iman kita statis, diam di tempat. Yang kedua, ketekunan pengharapan. Lewat ketekunan kita akan tahan uji. Ketika kita tekun menantikan Tuhan, maka pengharapan kita tidak akan sia-sia. Dan yang ketiga, yang terakhir, usaha kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mari kita wujudkan kasih kita lewat usaha kita. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk sesama, berusaha supaya kehidupan kita betul-betul hidup sesuai dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa.